Oke, baik. Terima kasih ya. Ini sebenarnya sangat mengagetkan ya. Ketika dulu udah beberapa banyak kasus yang dibongkar ya oleh kejaksaan yang begitu fantastis. Ya. Walaupun ya sering kita mengatakan apakah kebenaran dari pengungkapan itu semua 100%. Contohnya dari uang-uang yang disita atau apa itu kemana. Ya, mungkin sebagian besar yang dipublikasikan itu memang diserahkan ke kas negara. Tapi kebenaran jumlah yang disita itu seperti apa? Apakah nyatanya? Yang tahu kan hanya mereka. Yang kemudian dipublish berapa. Nah, ini sebenarnya menjadi sorotan karena itulah kita berharap ada keterbukaan itu dalam semua proses ya. Memang proses penyelidikan dan penyidikan itu ada tahapan proses yang memang sifatnya harus senyap ya supaya tidak mengganggu proses ataupun mengantisipasi pihak-pihak tertentu melakukan upaya-upaya menghalangi. Nah, terkait Jampitsus ya Febri Ardiansyah ya, orang ini kan sebenarnya dari dulu terkenal yang begitu anti koruptif ya, karena beliau pun kalau tidak salah adalah alumni dari KPK, kebanggaan dari KPK, kemudian masuk kembali ke kejaksaan ya, dan dandalkan hingga sampai pada posisi Jampitsus. Artinya kalau melihat rekod jenjang karir itu harusnya orang ini ya kalaupun tidak bersih 100% tapi tidak seperti hari ini kita dengar. Nah, yang paling membingungkan bagi saya adalah ketika dia memberikan statement sehari setelah penggeledahan di rumahnya. Dia mengakui itu rumahnya, tapi masih mengelak ada emas, ada uang di sana. Apapun ceritanya, mau uang siapapun itu dalam kondisi apapun itu, sebagai seorang dia pejabat negara. Dia pejabat negara bintang 3 itu di kejaksaan. Dan bidangnya jaksa agung muda pidana khusus dan menangani TPP. Kalau dia mau jujur, bagian TPP mau apapun itu uangnya itu akan bagian dari menyembunyikan, menyamarkan. Iya. Jadi kan harus asal usulnya dari mana? Dia tidak terbuka. Kalau memang dia jujur terbuka aja itu uang siapa, emas siapa, urusan apa, dalam transaksi apa, kan enggak juga. Dia hanya mengatakan ada pemiliknya, ada transaksinya. Saya langsung mengatakan pemiliknya adalah dia dan kawan-kawan. Transaksinya adalah transaksi gelap. Karena apa? Kalau dia yang benar nggak mungkin seperti itu. Ngapain disimpan di situ? Ya, sampai ditutup dinding rumahnya seolah-olah dinding padahal kakaknya penimbunnya. Itu kan sudah bukti ada mensreanya jahat itu. Ya, menyembunyikan. Sehingga sangat dikagetkan, digemparkan yang seharusnya dia melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan TPP yang berasal dari korupsi ataupun tindak pidana lainnya itu, tapi malah dia adalah pelaku utamanya. Bahkan bisa saya katakan otaknya. Karena apa? Di rumahnya sendiri disimpan. Itu otaknya berarti sampai desain rumahnya itu. Bahkan akhirnya kita dengar, memang rumah itu jarang ditempati, tapi beberapa tahun terakhir ini itu direnovasi, banyak yang dibuang apa. Makanya ada usulan nih, mungkin bukan cuma di balik tembok itu. Berangkasnya di mana lagi itu? Karena apa? Ada isu, dulu pernah itu rumah direnovasi, banyak keluar ya apalah mungkin hasil kerukan atau apa tanah dan ini, tapi bangunan itu kan nggak ada yang nambah di ini. Jadi tanah itu dibuang berarti ada. Kalau kita bilang ya mungkin bunker di dalam rumah itu. Mungkin ya karena ada info rumah itu ada direnovasi banyak tanah keluar dari dalam. Nah, ini mungkin penegak hukum harus cari tahu itu telusuri itu. Karena saya yakin mungkin lebih dari situ tuh. Ya, itu mungkin jadi sangat dikagetkan. Jadi apapun alasan dia, ya itu adalah bagian dari menyembunyikan, menyamarkan ataupun ya berusaha menutupi asal usul uang dan emas itu. Kalau itu asal usulnya terang, harusnya masuk dalam LHKPN, dia sebagai seorang pejabat itu kan tidak. Kalau dibilang itu ada milik orang lain dan terasa sangat tidak mungkin sebegitu banyak dititipkan dan disembunyikan di rumahnya. Harusnya dia pun, ini contohnya gini saya katakan, kenapa penadah itu bisa dikenai tindak pidana penadah? Ketika dia membeli sesuatu barang di luar kewajaran, harganya kah atau kelengkapannya kah, maka dia patut diduga barang yang mau dibeli itu tidak sah secara hukum sehingga harganya iya. Nah, dia pun begitu.
Kalau ada yang menitipkan ke dia, kalau menitipkan itu, kan dia pejabat negara bidang pemberantasan tindak pidana korupsi khusus lagi, bukan hanya korupsi, tindak pidana khusus, ya. Apapun TPPU itu khusus, ekonomi khusus, lingkungan khusus. Dia patut bertanya, kenapa titip di saya? Kenapa nggak titip di Pegadaian, simpan di bank ada safe deposit. Ya, apapun itu. Jadi makanya saya bilang ini patut kita jaga ya, kita awasi proses ini. Dan saya sangat sesalkan sebenarnya pengalihan penanganan itu ini sangat tidak tepat ya. Bisa bang, konkretnya seperti apa bang? Ini jadi semacam apa namanya, perlombaan atau melomba untuk mencitrakan atau gimana? Bukan. Kalau saya bilang bukan perlombaan, tapi untuk melokalisir. Ya. Jadi kenapa ini oleh polisi bukan dilimpah, dialihkan ke kejaksaan supaya nanti jaksa juga mengelokalisir ya. Kalaupun harus dikorbankan khususlah cukuplah Jampitsus ini. Karena saya meyakini tidak mungkin dia bisa bermain sendiri. Itu. Tidak mungkin dia bisa bermain sendiri, pasti ada. Iya. Berarti kalau buat dia sebegitu, kelompok lainnya berapa? Itu hampir 0,5 triliun. Kalau petinggi-petingginya itu ya saya nggak tahu lah. Pasti saya sih menduga itu ya untuk melokalisir cukup di dia itu. Pertama, kedua, saya melihat ini kenapa polisi harus mengalihkan ke kejaksaan. Jeruk makan jeruk, pasti konflik of interest. Sehingga dugaan-dugaan yang liar sekarang di masyarakat bahwa ada ini apa ya tukar guling ya sehingga nanti kejaksaan tidak meributkan apa yang terjadi juga di polisi ya saling menutupi saling melokalisir sama statement saya di awal saya mengatakan kalau mau nih karena nanti pasti perkara itu dari kepolisian ke kejaksaan tahapannya tahap duanya nah menghindari supaya tidak terjadi konflik of interest makanya saya waktu itu walaupun sebenarnya presiden tidak boleh mencampuri proses hukum tapi memberikan arahan bisa oke supaya tidak terhalang tidak terkendala kenapa ini nggak dialihkan aja ke KPK dan KPK pun saya sangat sesalkan makanya saya bilang KPK kita sekarang ini kan jauh dari harapan harusnya ya melempem harusnya dengan kondisi itu dia bisa tegas dia punya hak konstitusional wewenang konstitusional untuk mensupervisi dan mengambil alih oke supaya polisi dan jaksa tidak ribut-ribut karena dari polisi pasti ke jaksa ini kami ambil alih nih kami supervisi kalaupun harus penanganan materialnya realnya melibatkan Kortas Polri silakan jadi timnya itu tim gabungan dari KPK dengan Kortas Polri, tapi administrasinya di KPK. Jadi penugasan dari polisi aja untuk kasus ini secara ad hoc kepada ke KPK. Surat tugasnya dari KPK semua. Sehingga nanti tahap duanya itu dari penyidik KPK ke penuntut umum KPK. Tidak berbenturan dengan kejaksaan. Bahkan kalau bisa dibongkar lebih luas, ya. Karena saya meyakini itu tidak berhenti sampai tidak main sendiri. Berarti abang menyesalkan atas tindakan itu? Sangat-sangat. Saya sebagai seorang akademisi sangat-sangat menyesalkan itu. Sangat-sangat menyesalkan itu. Dan yang paling ini juga ya saya tidak tahu memang apakah Pak Prabowo itu sebagai presiden dan mencari dalam posisi aman atau apa. Ya memang presiden itu tidak boleh mencampuri proses hukum, mencampuri, mengintervensi tidak boleh, tapi memberikan arahan boleh ya paling tidak arahannya itu untuk menjadi petunjuk bagi penegak hukum. Contohnya cecak buaya dulu oleh Presiden SBY. Maka sebaiknya kalau bisa ini diselesaikan di luar pengadilan. Tapi dia tidak memerintahkan. Itu arahan. Yang oleh penegak hukum boleh diikuti, boleh tidak. Ya tapi namanya karena arahan dari pimpinan itu, orang nomor satu, itu dianggap yang lebih baik. Nah itu pun seharusnya saya menunggu waktu itu Pak Prabowo memberikan arahan itu. Iya, statement itu tolong ini ditangani dengan baik, dengan profesional, tanpa konflik kepentingan. Sehingga kalau memang bisa ditangani oleh yang lebih independen, silakan. Kalau dibilang ditangani yang lebih independen, dua hal. Bisa KPK atau bisa bentuk tim. Nah, memang iya, di luar yang dua institusi polisi sama jaksa. Saya memang ya agak-agak angka jempol buat Komisi 3 atau DPR ya kemudian turun tangan langsung, tapi bukan dalam rangka intervensi, katanya dalam rangka pengawasan. Mudah-mudahan benar dalam rangka pengawasan. Tapi harapan saya kemarin itu Komisi 3 itu menyarankan supaya ini dialihkan ke KPK.
bukan dialihkan ke kejaksaan sehingga nanti seolah-olah ada apa gitu loh. Oke, jaksa akan ngomong, oh kami akan profesional, kami akan bentuk tim khusus. Ya sorry to say lah. Ya, nggak ada mungkin bapak yang akan menghukum anaknya dan membongkar aib anaknya semua. Ya kan mustahil itu, mustajab. Ya, kecuali nih kumpulkan orang-orang yang benar-benar bisa ada track recordnya sakit hati dengan Jampitsus ini. Ya, sakit hati dengan penanganan kasus oleh Jampitsus yang ditempatkan. Itu pun sebenarnya tidak boleh karena apa? Berarti ada konflik kepentingan, balas dendam. Itu pun sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau ya daripada nanti dipilih orang-orang yang memang bisa di-steer, diarahkan, ya bagusan seperti itu. Pilihan. Iya, pilihan. Atau bentuk tim independen, tim gabungan tadi itu dari KPK, dari polisi, dari kejaksaan. Nah, biarkanlah KPK tim tanknya, komandannya, soal nanti pemberkasan di mana silakan. Tapi KPK dan itu harus terupdate, terpublikasikan, transparansi penanganannya ke publik. Gitu. Bila perlu, kalau saya mengatakan setiap minggu atau paling tidak setiap 2 minggu ada update, publikasi ke masyarakat. Siapa yang sudah diperiksa, ya oke mungkin materi pemeriksaannya tidak semua dibuka, tapi hal-hal apa yang sudah dilakukan. Dan yang paling penting sekarang ini bagi saya adalah mengusut asal usul uang dan emas itu dulu. Dari mana? Keperluan apa? Tapi jangan ditutup-tutupi. Ya, jangan ditutup-tutupi. Iya. Dan sekarang juga ini basement rumahnya itu paling penting itu coba dicek. Ya, jangan ada bunker di situ kan itu sebenarnya karena dia jadi Jampitsus itu dari 2020 ya 4 tahun loh, bukan waktu yang singkat. Dan seberapa banyak kasus yang mereka tangani, ya, yang luar biasa besarnya. Nah itu dari saya sih. Nah, abang tadi di awal mengatakan bahwa ini sebagai benteng hukum bagi kejaksaan, ternyata malah justru orang dalam kejaksaan yang banyak terlibat. Contoh kasus bang Pak Minggu Ngalo, terus Pinkan ya bang ya, Pinangki Sina Malasari. Pandangan abang mengenai jeratan hukum yang mereka lakukan ternyata tidak bisa diterima oleh masyarakat karena memang korupsinya nggak tanggung-tanggung bang. Ini kan masih di bawah naungan Jampitsus juga bang menangani. Abang melihat untuk sebagai benteng terakhir kejaksaan ini ternyata mereka menjadi yang keladi semua selama ini dalam masalah korupsi. Hukumannya pun tidak sebanding. Apakah efek jeraknya ini apa hukum apa lagi bang? Karena kan semuanya berperan, karena DPR pun mengatakan begitu bang. Ini kenapa sampai yang atas yang seperti ini? Oke, jadi mungkin saya flashback dulu statementnya Jaksa Agung waktu itu ya, bahwa kalau pimpinan anak buah pimpinannya beres pasti anak buahnya beres. Ya. Tapi kalau anak buahnya ini tidak beres bawah berarti atasannya. Ini anak buahnya tidak beres sekarang. Saya sebenarnya menunggu ini Jaksa Agung ini kapan mundur sebagai pertanggungjawaban kalau dia punya moral. Pertanggungjawabannya Pak, anak buah saya ini tidak beres, saya tidak bisa mengawasinya, tidak saya mundur. Harusnya seperti itu sebagai pertanggungjawaban moral. Tapi kalau dia bertahan justru dia bilang jangan-jangan dia masih menjaga menutupi. Ada apa? Ya. Dan Jaksa Agung pun kan ini udah termasuk lama ini dari zamannya Jokowi periode kedua. Ya, periode kedua itu sampai sekarang. Berarti 5 tahun tambah ini udah 5 tahun lebih. Ya, ini kan patut nih ada apa ya? Ini memang masyarakat harus sudah mulai jeli ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar retorika, tapi ini pengawasan harus benar-benar dilakukan. Bahkan saya bilang nih, kalau ditanya harusnya mereka-mereka yang kena ini dikenakan ancaman maksimal di pasal yang dituntutkan. Jadi saya berharap nanti hakim yang kalau ini sampai ke pengadilan dan memang harus sampai ke pengadilan, hakimnya itu menjatuhkan vonis sesuai dengan ancaman terberat. Ya, bahkan bila perlu orang-orang seperti ini harus dimiskinkan. Ya, karena apa? Semua gaji pendapatan dia, apapun yang dari negara, itu harus ditarik ulang. Ditarik semua. Jadi bila perlu dia hanya bisa hidup untuk makan aja setelah keluar dari penjara. Ya, tidak patut, tidak layak dibiarkan dia
punya. Karena apa? Berarti dia dari umur lulus kuliah udah makan uang negara kan, uang rakyat, gajinya itu kan. Jadi dibiayai, disekolahkan ini semua sampai dengan bisa seperti itu. Ya harusnya kalau saya bilang memiskinkan. Ya. Walaupun dibilang kasihan anak istrinya. Selama ini kemana anak istrinya tidak mengingatkan. Apalagi kalau nggak salah istrinya juga jaksa. Harusnya kan dia bisa mengingatkan. Anak-anaknya bisa mengingatkan. Ya. Tapi mereka menikmati kan. Membiarkan itu. Iya. Nah itu maksud saya. Jadi ya mudah-mudahan ya diterapkanlah sesuai dengan ini. Kalau saya sih berharap ya hukumannya ancaman maksimal dalam pasal yang diterapkan. Karena memang pasal itu udah lengkap semua, Iya, sudah tertera di situ. Tapi nyatanya sampai saat ini itu tidak dijalankan. ya. Bahkan ini kan kalau pasal-pasal yang diterapkan dari kepolisian kemarin kan, itu saya kira belum maksimal juga karena di sana tidak ada ini ancaman pidana mati ya, Nggak ada. nggak ada. Iya, seumur hidup kan kayaknya nggak ada di Nggak pasal-pasal. ada Ya. miskin Iya. juga. Jadi kalau mungkin dari pasal yang maksimal ancamannya itu ya kemudian memiskinkan itu yang paling penting sebenarnya kalau saya bilang dan kemudian di kemudian hari tidak ada pengampunan terhadap mantan narapidana korupsi ini untuk jabatan publik. Nah, kalau MK mengatakan bukan mereka sudah terjadi pemulihan pembinaan kembali kepada keadaannya dia jadi masyarakat yang baik. Saya mengatakan nah, jaminan. Sekarang banyak nih mantan narapidana korupsi kembali ke panggung politik dan menjadi pucuk pimpinan di partai politik dan bisa-bisa kembali kepada jabatan publik. Nah, saya waktu itu bersama beberapa mahasiswa ada penelitian bagaimana caranya supaya mantan narapidana korupsi ini tidak boleh sama sekali menduduki jabatan politis lagi atau jabatan politik apapun itu. Coba gini, kita lihat ya, syarat menjadi calon kepala daerah atau DPR atau apapun jabatan publik selalu ada tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dimanapun itu Pak. Nah, perbuatan. Nah, penjelasan perbuatan tercela itu yang terbatas. Sehingga kami usulkan perbuatan tercela itu jangan dibatasi hanya mabuk judi, tapi disebutkan termasuk itu perbuatan pidana extraordinary crime, korupsi, terorisme, narkoba, mantan-mantan ini semua tidak boleh, ya. Atau yang merugikan masyarakat umum, ekonomi, tindak pidana ekonomi, dicantumkan itu penjelasannya. Yang dimaksud perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan A, B, C, D, E, F, G. Karena saya yakin kalau itu di judicial review, apakah materi-materi itu tidak masuk perbuatan tercela? Kalau sampai kamu mengatakan itu tidak perbuatan tercela, berarti MK-nya yang tercela. Karena kan selama ini MK yang mau memutuskan. Karena waktu itu mereka tidak pernah dipidana dengan pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas. Itu kan ada dulu syarat itu. Tapi di judicial review dan itu dikabulkan dengan alasan mereka sudah belajar kembali ke masyarakat karena sudah ada pembinaan di lapas. Ya aduh, sempit banget pemikirannya. Saya mengatakan ya udah, kalau begitu ubah aja nih geser penjelasannya jangan lagi di ayat tersendiri tapi langsung dimasukkan bahwa itu bagian dari perbuatan tercela. Kenapa kalau kita baca ajaran agama manapun korupsi itu adalah perbuatan busuk, perbuatan tercela. Gitu. Maksudnya Bang, jadi kritis dan ketegasan Abang untuk kepemimpinan Prabowo untuk menegakkan hukum Bang. Ini amat sangat berat ya Bang, karena kan beliau ada di lingkaran yang benar-benar kontroversial juga semuanya. Kementerian, dari departemen pun semua melakukan ini semua Bang. Percuma kalau Prabowo mengatakan bahwa hukum itu harus benar-benar ditindas siapapun tidak pandang bulu, ternyata terlihat memang hukum untuk ke atas itu tajam dan tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Seharusnya memang harus tajam ke atas bentuk tajam ke bawah. Pandangan abang sendiri untuk jabatan Prabowo di masa 5 tahun untuk penegakan hukum. Ya, harapan kita sebenarnya begini, oke lah, presiden itu untuk prosesnya itu tidak boleh mengintervensi. Contohnya periksa ini, tersangkakan ini jangan ditersangkakan itu nggak boleh. Tapi memberikan arahan bisa. Artinya arahannya bila perlu nih, sebenarnya gini, saya bilang tentang memang undang-undang perampasan aset ini kan pro kontra. Saya pun setelah memahami konteks isinya, ya memang banyak yang harus diperbaiki ya. Kalau saya begini, perampasan aset itu paling tidak
dikualifikasikan ketika seseorang tidak bisa membuktikan asal-usul kekayaannya dengan itu sementara bisa disita. Kemudian untuk kemudian ditelusuri asal-usulnya. Dari mana? Ya itu. Terutama pejabat-pejabat negara ini atau aparatur pemerintah. Ya karena mereka kan jelas aparatur pemerintah ukurannya itu berapa. Saya contoh kasih gini. Mungkin aparat pemerintah dengan golongan 4A lah. 4A itu berarti udah tinggi lah itu. Mungkin belum eselon tapi udah golongan 4A. Katakanlah dia punya take home pay-nya 50 juta per bulan. 50 juta udah besar tuh. Buat take home pay. Katakanlah ini bersih jadi simpanannya. Makan, minum, apa, sekolah anaknya ini semua udah ditambah. Berarti 50 juta tambah. Berarti 600 juta per tahun. Telusurin aja kekayaannya. Kalau dia bertambah. Iya. Karena banyak kan kadang kita bilang gajinya sekian. Utangnya nggak ada. Gaji 600 juta setahun. Bersih katakan. Tapi asetnya bisa bertambah 1-2 M. Berarti 400 juta atau 1,4 dari mana asal-usulnya? Ini harus ditelusuri atau dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, dirampas untuk negara. Gitu. Kan jelas. Tapi tetap dikasih kesempatan pembuktian. Contohnya, saya kemarin dihadiahkan oleh ibu saya. Atau saya dapat warisan. Atau saya hasil usaha saya buka catering atau buka laundry atau apa usaha. Dan itu kan akan kelihatan kalau dia buka usaha. Ada buktinya. Laporan keuangan negara. Iya, kan itu. Ada lagi Bang? Ya dari saya mungkin ya berharap bahwa ini pembelajaran ya bagi ya semua, bukan hanya aparat penegak hukum, bukan hanya aparat pemerintah, tapi bagi masyarakat ya. Bahkan saya mengatakan begini, ketika masyarakat ini melihat ada aparat pemerintah di lingkungan sekitarnya yang bukan, yang ini gaya hidupnya melebihi dari nilai pendapatannya. Kan gini, PNS apa yang nggak bisa diukur sih? Aparat pemerintah nggak bisa diukur pendapatannya. Tapi kecuali gini, seorang pejabat, kemudian istrinya punya usaha, itu lain hal. Oh, memang istrinya usahanya prospeknya juga bagus. Sehingga dengan gaya dari istrinya bisa. Tapi kalau contohnya, ya sekarang nih, yang sekarang nih, Jampitsus dengan istrinya sama-sama kejaksaan. Oke, telusuri kekayaan dari orang tuanya warisan, dengan kondisinya, dengan gajinya, dengan saat ini. Rumahnya, kalau disorot itu rumah itu bukan rumah murah itu. Gitu. Kan itu aja. Jadi masyarakat sekarang harus mulai melek ya, melihat apabila ada para pemerintah yang gaya hidupnya ya melebihi dengan prospek atau profilnya, ya itu patut dilaporkan. Tapi juga pelaporannya kemana? Siapa yang menindak? Contohnya Kementerian PU kemarin itu rame, tapi dia menghindar semua, bahkan jabatan di bawahnya menghindar. Kemudian beberapa pejabatnya dimutasi, tidak jelas. Kalau saya mengatakan harusnya presiden yang begini-begini cepat ganti itu orang. Memang dia kan sama-sama partainya, jadi agak berat. Tapi paling tidak ditegur dong. Dan harusnya gini, saya menyarankan sekarang ada keterbukaan informasi tentang perjalanan dinas pejabat negara ini. Jadi ada website tersendiri. Setiap pejabat negara yang mau melakukan kunjungan ke luar negeri di input ke situ. Siapa dalam rangka apa, biayanya berapa. Jangan pula mereka terus naik first class, tapi masyarakat masih potan-potan. Belum perlu mereka keluar ini perjalanan dinas itu naik kelas ekonomi, naik Garuda kelas ekonomi. Cukup layak kok, mumpuni kok. Ya. Itu bisa nyampe juga. Itu juga sama-sama nyampe. Ya, harusnya begitu. Tapi ya coba, saya berharap mereka itu kalau nanti perjalanan dinas itu diliput bahwa mereka duduk di kelas ekonomi, tapi bukan hanya diliput sesaat. Ya, bahkan boarding pass-nya dia harus ditunjukkan. Ya, itu keterbukaan pelayanan. Ya, kan udah, iya, udah, aduh masyarakat masih jauh, masih banyak lo yang memprihatinkan. Ya, tapi mereka fasilitasnya, itulah. Oke Pak, thank you Pak.